Hai, halo. Hai, ketemu lagi bareng kita. Ketemu lagi orang kita perdana. Perdana, ini Oke, ngapain kita? Ini kita berdua ya. Aku Bubun. Dan saya Babul, Babang Bule, cenah. Itu kenapa disebut apa tadi? Ulangi. Babang Bule. Oh, Babang Bule. Oke, emang bule ya? Kata Itu kan- orang, kenapa rambutnya kok putih? saya nggak mau mengklaim diri sendiri saya sebagai bule. Ntar disangka sombong. Ini kata orang, ya udah jadiin branding aja gitu kali kan. Oke. Ya, karena rambut yang udah mulai memutih. Oh, tapi nggak bule ya, itu huis, uban lagi. Kalau bahasa Sunda sih iya, itu huis. Tapi ya sudah lah. Kita mau ngapain? Ini aku udah nyiapin nih barang-barang, bahan-bahan maksudnya. Apa aja? Ini ada. Sebentar, ini kita mau bikin apa? Bikin roti dong. Oke. Ini ceritanya kita mau bikin di dapur babu ya. Dapur babu. Di episode pertama ini kita bikin roti. Nama acaranya atau nama channelnya adalah Dapur Babu. Iya, Babu singkatan dari ada singkatannya juga, bukan babu Dari bedinde. Babu ini adalah Babul dan Bubun. Oke. Karena beliau ini dia dipanggil Bubun gitu sama kita gitu. Apalagi di grup. Begitu ceritanya. Oke, lanjut. Sip. Ini kenapa ceritanya ada baju kayak begini? Kita penyiar NBS. Iya, kita berdua penyiar. Sebetulnya penyiar, tetapi yang sekarang ini merambah masuk ke dapur juga. Kita gitu. bisa dibilang pansos nggak sih? Panjat Ya. sosial? Bisa kali? Bisa kali ya. Nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Ya, fokus aja kita ke baking. Oke. Untuk Ini terigu kan? terigu. Segimana ini? Sekilo apa Nanti aku jelasin di bawah ya. Oh, oke. Sudah ada ya nanti? Sudah Bener, ada. Ada di sini. Iya. Tapi ini yang pasti sih aku bikinnya 600 gram ya. 600 gram itu 2 resep ya. Sebetulnya sih 1 resep bisa, tapi ini aku bikin sekalian 2 resep karena kita banyak krunya. Jadi nanti kalau udah matang kan bisa makan-makan gitu ya. Nah, ini terigu cakra, protein tinggi. Ini kita bikin roti manis ya. Roti manis yang nantinya bisa jadi roti polo, roti yang bertopping. Kemudian juga bisa jadi garlic bread, bisa jadi twist bread, bisa jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Nah, ini tangan aku udah bersih ya. Tangan Babul udah bersih. Sama, kan? bersih dong. Ini kita aduk dulu. Ini terigu protein tinggi ya. Nanti ini bahan-bahannya kita akan tulis ya. Oke. Kita campur protein yang sedang. Nah, ini protein tinggi, protein sedang. Ada kegunaan masing-masing. Boleh sedikit dijelasin, Bun? Ya, kalau untuk protein tinggi itu khusus untuk roti ya. Jadi untuk pembentukan glutennya itu dia kuat. Tapi kalau untuk yang soft, dia nggak kuat. Gitu. Oke, jadi dengan dicampur ini ada tujuan tertentu untuk menghasilkan bentuk tertentu gitu ya? Betul, Oke. ya. Nah, ini kita bikin lubang di tengah. Jadi kayak kawah gitu ya? Kita masukkan gula. Gula putih, gula Iya. pasir. Gula pasir. Kemudian kita masukkan ragi. Ini kita campur aja bahan-bahan kering langsung ya. Ragi itu kayak Fermipan atau Iya, ada mereknya macam-macam merek lain ya? Ada merek lain juga, Ya. oke. Ini susu bubuk. Apapun. Susu bubuk, Bedenko bisa. Nyebut merek nggak apa-apa ya. Gampang lah itu nanti tinggal Iya. ditit gitu. Sebentar, ini mah nanti. Tuh kan ngajak ngobrol aja, jadi kan bingung gue. Iya. Kok nyalahin? Ini kita aduk ya. Kita aduk rata. Ini biasa aku pakai sumpit supaya dia rata. Kenapa nggak pakai adukan yang ada besinya itu? Ya udah nggak usah banyak nanya deh, Enggak, pokoknya maksudnya udah ini tahu. Oh gitu ya. Mewakili viewers. Misalnya di rumah punya itu, boleh nggak pakai yang begitu gitu? Oh iya boleh. Oh, boleh. Tapi kan aku mau ngajarin bagi kita-kita yang nggak punya alat Oh, dong. betul. Kita hadir dapur babu ini semaksimal mungkin memanfaatkan peralatan yang ada di Yang rumah. ada di rumah. Gitu. Jadi nggak harus beli Betul. mixer yang mahal gitu ya. Ini kita bikin kayak kubangan ya. Kemudian bahan cair kita masukkan. Itu Kalau- air. Iya. Air kalau- matang. Air matang nggak apa-apa, sama aja. Nah Telur ini 1 butir. telur 1 butir. Biasanya aku kocok dulu. Nah setelah kocok masukin. Ini untuk bahan kering kita satuin aja ya, kecuali garam dan mentega. Ini kenapa aku belum masukin di sini mentega dan garam karena itu harus terpisah. Kalau nggak terpisah nanti si raginya itu akan mati kena garam. Oh, oke. Gitu. Baru paham deh. Kemudian ini Susu? evap. Sorry. Iya. Iya, susu Ini evaporasi. Betul, evaporasi. Oh, kamu tahu evaporasi? Kan saya serba tahu. Kamu serba tahu. Ais.
Nggak. Ini memang pernah berkecimpung juga di dapur sih. Oh gitu. Meskipun nggak suka baking, Kalau bukan ke baking jatuhnya. Kalau tahu evaporasi itu sih biasanya barista ya. Iya nggak sih? Nggak juga sih. Oh nggak juga. Tapi pernah bikin minuman gitu, intinya seperti itulah. Dan mungkin nanti bisa kita praktekin gitu. Bukan rahasia juga kok. Iya ya. Gampang. Nah ini tinggal diaduk aja sampai berbentuk adonan ya. Oke, ini udah setengah kali sebelum Bun. Oh udah, ini udah setengah kalis. Nah kalau udah setengah kali segini, ini aku angkat ya. Nih. Oh, cirinya apa tuh? Cirinya kayak gini. Ini udah nempel, udah nempel. Udah nggak nempel. Udah nggak nempel di tangan dan di wadah. Nah kalau udah setengah kalis ini waktunya kita masukkan garam. Ini Kenapa garam nggak di awal? Supaya ragi nggak mati. Nah, kalau sekarang gimana? Tetap atau fungsi raginya udah bekerja dia, jadi nggak akan mematikan fungsi ragi gitu. Tidak akan mematikan fungsi ragi. Oke, mungkin tadi ada yang belum menyimak ya. Yang tadi ditambahkan adalah garam dan mentega. Mentega itu bisa diganti margarin. Kalau aku ini baru kebetulan nanya bisa diganti margarin tidak? Oke. Bisa. Ini bisa pakai Fungsinya margarin. sama ya. Tapi lebih enak butter dong. Tapi kan lebih mahal katanya. Iya, lebih mahal. Ya tapi kalau kita ngejar enak gitu ya, ya udah. Itu kan tergantung ya, opsi berarti. Betul. Ini proses mengaduknya ini lama nggak dibanding yang tadi awal? Oh, lebih lama ini jelas. Ini soalnya kan sampai harus bersatu betul kan. Ini lama-lama bersatu. Oke. Ini ngomong-ngomong boleh diulangi nggak Bun tadi si adonan ini bisa dibikin apa aja tadi? Ini sebetulnya resep dasar roti manis. Basic yang bisa dibikin apapun. Iya, roti manis untuk apapun ya. Termasuk yang garlic itu. Garlic, ya. Terus nanti kita ajarin juga twist bread. Cara memilihnya seperti apa. Kemudian nanti ada roti yang bertopping. Nanti kita praktekin ya. Kalau pizza gimana? Sama nggak? Kalau pizza kurang cocok karena ini adonannya itu manis kan. Okay. Kalau pizza itu kan asin. Oke, kebayang. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin sesi sendiri ya, karena pizza ini adalah salah satu makanan yang juga disukai khalayak banyak dan susah nggak, Bun, bikin pizza? Enggak ya? Oke, asik. Oke, next kita bikin pizza. Segampang makannya. Oke, Bun, ini masih lama nggak? Mbak Bula nggak bantuin, ini tega. Ya ampun, ini udah bisa sampai kotor-kotoran. Udah sampai keringetan gini, aduh. Oke, mungkin daripada kelamaan nunggu, Sobat Dapur, nanti kita balik lagi ya habis yang satu ini. Oke. NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia. Babul, lihat. Balik lagi. Kita balik lagi sebentar ya. Ini tunggu lihat tuh. Tunggu Apa? bentar, lihat dulu ini. Tuh kan. Udah ini ya, udah kalisnya kan namanya ini ya. Lagi ngomong ya tadi ya, aduh maaf. Iya kan kita baru masuk lagi nih tadi abis iklan katanya. Gitu. Ya makasih ya buat Sobat Dapur yang terus stay tune, terus nonton maksudnya di Dapur Babu. Dapur Babu ini adalah sebuah channel yang isinya yang ngajak kalian masak dengan dengan sumber daya seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya di rumah ada apa-apa peralatan ini kita bisa masak apapun gitu ya. Dan salah satunya ini hari ini kita masak apa sih, Bun? Ulangin lagi mungkin ada yang miss tadi. Tadi kan pertanyaan window pane dulu aku jawab. Nah, window pane itu seperti ini. Jadi kalau dilihat tuh transparan. Nah, ya, berarti kan bayanginnya jangan transparan kayak kaca dong. Tapi cahaya itu bisa tembus gitu loh. Betul. Maksudnya ya. Okay. Ini adonan udah kalis, sudah halus. Udah bulat, udah kayak bakpao ya? Iya dong. Pokoknya ini harus halus banget. Nah, setelah halus kita istirahatkan dulu ini sekitar 10 menit sebelum kita bagi. Fungsinya agar ngembang atau apa? Biar dia semua bahan-bahan itu bersenyawa. Gitu. Kita istirahatkan dulu supaya raginya juga dia mulai bekerja ya. Baik. Ini harus ditutup sama plastik
atau ditutup pakai apapun. Yang penting ini tidak langsung udara kena ke adonan, karena kalau misalkan nggak ditutup dia akan berkulit. Kalau berkulit nanti dia akan bantat. Bantat bahasanya apa sih? Ya, bantat sih. Oh iya bantat ya. Berkulit bener ya? gimana sih maksudnya? Berkulit. Jadi kalau Ada luarnya nanti gitu. Betul. Mengelupas. Nggak? Bukan. Adonan roti itu dia harus tekstur kulitnya itu harus selalu basah. Oh, oke. Ya, supaya dia mengembangnya sempurna. Kalau misalkan dia kulitnya kering, dia nggak akan berkembang. Itulah. Kalau jadi- kering tinggal kasih lotion. Oh nggak bisa Babu. Beda, iya. Beda. Nah kalau kering paling kita bisa spray sama air, gitu ya. Oke. Oke. Aku cari tutupnya. Oke. Nah, ini dia penutupnya, plastik macam ini kayak wrapping. Cling kalau wrap. Clean wrap. Cling wrap. Sip. Ini banyak kok di supermarket ya. Banyak. Kalau misalnya nggak ada ini bisa pakai yang lain nggak sih? Biasanya pakai tutup panci Tutup. aku mah. Yang jelas rapet aja lah ya. Iya, gitu ya. asal rapet. Pakai tutup panci juga boleh. Atau si adonannya ditaruh di sini di meja, Dibalik. ininya dibalikin Oh, bisa. Pokoknya nggak gampang lah, jangan Tidak dibikin memberatkan susah. ya? Tidak memberatkan. Bun, sambil nunggu Iya. itu istirahat ya. Ini kan tadi udah ditutup sama plastik ya, plastik cling wrap ya. Kalau nggak ada cling wrap bisa pakai tutup apapun, pakai serbet basah juga bisa Yang ya. jelas asal udara tidak terpapar udara langsung. gitu. Nah ini scraper ini untuk motong adonan. Sambil nunggu ini istirahat, kira-kira 10 menit ya. Kita bikin toppingnya dulu. Ini nanti kita bikin polo. Ini ada butter dan Polo gula. bukan. Ini pokoknya polo deh. Oke. Sorry. Banyak Terus mendistraksi. ini ada terigu, ini ada baking powder ya. Ini Kemudian sempet samar deh, ini mentega atau butter sama gula pas kira-kira. Oke. sorry, tadi airnya ketinggalan. Ini air, Tambah air ya, Tambah jangan air. lupa. Ini Oke. digangguin terus jadi aku bingung. Ya udah sendiri Nah, berani. Jangan. Makanya. Coba, ini sedikit agak ke sini ya kabelnya. Nah, Oke, nyampe kok. ini kita Sip. aduk dulu ya. Kita aduk dulu, ini sudah mantep. Nyala nggak? Nyala lah. Nah, ini kita Ini berapa aduk. lama? Ini sampai agak putih ya. Oh. Sini, Apa? sini. Oh, mau bantuin. Nah, kalau begini Nah, nggak bisa. gitu deh. Mantap. Biar nggak loncat-loncat gimana ini? Ya udah gitu. Jangan miring, begitu. Datar. Oh, gini. Nah. Oke. Ini sampai agak putih ya. Ada gunanya akhirnya gua nih. Berguna banget dong. Kalau sekedar Ini kita pegang masukkan mixer air. sih gampang. Air ya. Masukkan air. Wow. Ini gimana ini? Ada yang salah? Oh, ternyata beda ya. Ada caranya. Oke. Sampai putih. Sampai agak putih. Baru ditambah ini. Sudah Ini ya, udah putih kita ya? matikan. Sudah, ini udah putih, kita matikan mixernya. Ini gampang banget kok. Kemudian kita masukkan baking powder. Ini kalau yang jarang ke dapur sulit membedakan antara baking powder, kemudian apa ya? Terigu, atau putih gitu loh. Iya. Atau gula halus gitu. Bun, kayaknya tadi belum dibilang tuh masukin terakhir masukin apa sih?
Ini gara-gara Babul ngajak ngobrol terus ya, jadi Iya, aku yang tadi bingung. tumpah-tumpah ini tuh apa? Iya, Terigu itu kan? terigu, iya terigu. Itu Nah, kan, ini sudah beres. udah siap. Ini udah menjadi satu adonan untuk polo. Polo tuh apa sih sebenarnya, nggak ngerti? Polo aku juga nggak ngerti ya, tapi kalau di mana-mana itu roti yang berbentuk itu tuh dibilangnya polo. Entah mungkin bentuknya seperti otak, seperti polo atau apa ya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas memang di nama-namanya, oh itu roti polo gitu. Itu jadi kayak topping atau? Topping. Oh, topping. Ya. Nanti akan aku ajarin caranya. Nanti Babul juga belajar ya. Oh iya dong. Nah, ini aku kasih lihat ya. Ini adonannya nggak terlalu lembek, nggak juga terlalu keras ya, seperti ini. Enak kalau dipegang. Nah, ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kita balik lagi ke adonan roti. Kita santai aja ya. Ditimbang ya, oke. Ditimbang supaya nggak sirik-sirikan. Berapa gram? Nah, ini Babul bisa nih. Babul coba timbang. Ini karena di dalam ini sudah ada berbentuk udara-udara ya. Coba, Babul tangannya bersih kan? Bersih. Nah, ini ditinju. Ditinju sampai pss gitu. Ayo silakan. Nah, Dijampean nggak usah dijampe. Jangan, nggak boleh jampe-jampe. Gini? Nah, Terus, kurang? terus sampai tipis. Oh, oke. Berisik nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus sampai pinggir-pinggirnya? Iya dong. Oke. Nah, sip. Sudah. Nah, ini udah lah ya. Ini adonan udah tipis kan? Minimal si udara asamnya sudah keluar. Nah, kemudian ini digulung. Oke, ternyata ada teknik. Dari awal tuh pakai teknik terus ya? Yang Iya baking dong. itu? Beda sama masak ya. Oke. Kapan-kapan kita masak, Babul. Kayaknya selang-seling ya? Selang-seling ya. Bukan selang-seling gila ya? Iya. Di dapur Babu ini nanti apapun kita bikin. Atau bisa juga request nanti, bisa komen ya di bawah ya. Pengen resep ini gitu, ya udah tulis aja. Nanti kita pertimbangkan kalau misalnya memungkinkan secepatnya dibuat, kita bikinin. Nah, ini berapa gram ini? Kita bikin 60 gram aja ya. Ini tuh bebas atau memang ketentuannya harus 60? Oh enggak, bebas. Aku ini karena banyak kru Sudah kan. terbiasa dan segitu kayaknya ideal gitu ya. Iya, apalagi kan kita krunya banyak nih. Nanti kalau ada yang nggak kebagian, kasihan. Ini kan kita bikin beberapa macam ya. Nah, nanti untuk yang polo berapa? Terus kita bikin yang model lain berapa? Gitu. Nah, ini masalah timbangan juga. Bisa timbangan manual bisa kan? Oh, agak sulit kalau untuk Tapi ini murah juga sih. iya. Murah juga kok di apa namanya? Di online carilah. Itu Iya. banyak kok. Di bawah 50.000 kalau nggak salah. Ya 50.000 sih paling mahal. 60 ya, lupa aku. Enggak, 30 sekian tuh ada kalau nggak Oh, salah. ada ya? Cuma mungkin kekuatannya. Ya, mending mahalan dikit tapi kuat. Tapi awet. Ini untuk yang polo kita bikin berapa ya? 1, 3. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bikin untuk yang garlic. Kegedean. Berapa? 200? 200. Seperempat. 275 biasanya ya kalau untuk garlic. Ya, Ya, oke segini lah. cukup deh. Kemudian ini kita bikin apa ya? Maunya apa ya, Babul? Babul coba Sukanya request asin. pengennya apa? Asin. Berarti kita bikin, oh ini aja sekarang kan yang lagi viral itu kan wool bread ya. Oke, kita bikin wool bread kalau gitu. Apa? Wool bread. Wool bread Oh, itu wool kayak bread, kayak wool bread. wall, Oke, kayak iya, iya. benang wall. Itu viral ya Nih. sekarang ya? Oh, viral banget. Dan Walaupun memang udah agak lewat, tapi sampai sekarang masih disukai. Dan ternyata dengan apa basic yang sama itu dong tadi Bisa untuk bahannya bisa macam-macam. dibikin wool bread. Kalau wool bread sih, ini kita bentuknya bebas ya. Kita bikin wool breadnya yang lucu-lucuan aja. Ini kita kesampingkan dulu. Ini plastik, nggak kepakai. Nah, ini kita bulatkan.
Ini yang garlic. Ini untuk yang garlic. Wow. Coba silakan Babul belajar untuk membulatkan adonan. Oke. Ini untuk yang garlic. Ini mungkin bisa dikesampingkan Baik. dulu. Nah. Ya kok saya ini ya tidak kepikiran ya. Belum kali ya. Belum connect. Oke, sudah. Sudah. Ini dibulet-buletin. Coba Babul Bulat-bulat. belajar untuk membulatkan adonan. Kayak gitu. Mm-mm. Masih kaku. Oh, dibulatin Cobain. di situ. Iya. Nah, kan bulet kan? Coba. Nah, ini dikepinggirin dulu. Oh, gitu. Maafkan. Nggak bisa, Bu. malah lama. Aduh, Nyerah. ternyata kelihatannya gampang ya. Ayo sambil belajar. Ntar aja di offline. Nggak bisa offline, itu nggak ada sesi belajar adonan. Galak banget. Oke, ini jadi berapa macam ya? 3, Iya. 6, 9, Nah, 12, 15. 15 ya. Tambah garlic. Nah ini untuk yang polo, itu di dalamnya bisa diisi macam-macam, jadi roti manis kan? Diisi coklat, keju bisa ya, keju. Strawberry gitu bisa nggak sih? Oh bisa dong, Yang kayak donat-donat kan isinya macam kayak blueberry. Itu tuh bisa dimasukin beginian. bisa. Selama persediaan masih ada, bisa dong. Ayo ini PR 1, belajar. Yang kecil aja. Nggak bisa. Kok bisa nih? Ini ya, diajarin ya. Ini untuk yang jempol sama kelingking, ini tuh bertugas untuk menyatukan dasarnya adonan. Nah, didorong. Ini kelingkingnya sama jempolnya ini terus nih, seperti ini. Nggak bisa, belum refleks. Waduh, tuh kan lama-lama bulet. Ditarik ke dalam, tarik ke dalam, tarik ke dalam gitu. Oh, lumayan. Tuh kan lumayan kan? Oke. Pinter, Babul pinter loh. Udah bisa jalan sendiri sekarang. Udah bisa dia. Nah, sip. Udah lah, lumayan lah. Oke. Nah, ini kita istirahatkan dulu sekitar 10 menit juga ya. Ini ada yang kecil-kecil juga. Gak apa-apa nanti buat wool bread. Oke. Kita istirahat dulu. Ini kita beres-beres dulu untuk membentuk roti. Sip. Apalagi sudah. Oke, tetap di dapur babu, Dapur jangan Babu. kemana-mana. Hey sobat dapur, kita balik lagi di dapur babu, dapur kita berdua ya. Dapur Babul dan siapa satu lagi? Babul dan Bubun. Bubun. Oke, kita lanjut ya ke proses terakhir ini. Oke. Ini dari adonan dasar roti manis, kita nanti bikin beberapa macam. Ini tadi bentuknya babul ya, kurang Nggak bisa bulet. Maklum lah. Bukan nggak bisa kan, belum. Belum.
Oke, nanti mau Harus pinter. belajar sih. Ngomong-ngomong Babu jago masak. Nanti kapan-kapan kita bikin Ya, masakan makanya ya. tadi kalau ada request misalnya pengen dibikinin apa karedok lenca gitu, itu kita iya. bisa gitu. Kita ulek nanti di depan Anda semua. Ya. Nah, ini bukan apa-apa. Ini isinya air biasa. Ini untuk membasahi kulit roti yang kering. Kalau misalkan tidak ditutup plastik, dia akan kering kan? Nah, kalau kering dibiarin efeknya apa, Bun? Dia nggak akan ngembang. Oh, ngaruh ke Iya, pengembangan juga ya? Betul. Kita mulai pembentukan untuk roti Roti manis polo. Roti manis polo. Ini ada plastik, ya. Plastik ini berguna untuk menggiling toppingnya. Caranya? Caranya sebentar. Ini ada mentega sengaja ditaruh di sini karena ini untuk melumasi. Melumasi alas gilingan nanti ya. Supaya dia tidak nempel. Ini kita ambil satu, simpan sini dulu ya. Ini kita giling. Ini kalau ngegilingnya pakai apapun. Kalau ada yang kayu itu bisa kan ya? Kayu bisa. Kalau aku sih kojoin dari dulu peralon. Kalau peralon itu enak, ringan. Tomboy sekali, Bubun. Iya deh, iya dong. Merangkap perairan. Mantan ini ya, kerja. Mantan tukang pertukangan. No, bercanda. Pertukangan perairan. Oke, tadi yang dimasukin adalah keju. Jenis apa? Kalau aku pakai Kraft, karena kalau aku lebih cocok pakai Kraft. Enak aja gitu kalau buat roti isi. Ada tukang bakso. Oke, jangan terdistract dulu nanti. Aku pengen bakso. Nanti kapan-kapan kita bikin bakso ya. Oh iya, harus. Itu favorit Iya saya dong. juga. Asik. Nah, ini kan udah jadi ya, bulat. Isinya keju, tapi ini belum bertopping. Kita bikin toppingnya. Toppingnya ini tadi ya? Betul. Asik. Ini kita comot. Comot kira-kira segini ya. Kalau yang suka masak, kalau yang suka di dapur itu perkiraannya tuh suka mantep ya, sudah tahu gitu, nyomot segitu tapi Tangan pas aku gitu. udah ada timbangan soalnya. Iya. Sudah ada chipnya di dalam. Nggak ada yang bercanda. Jadi kira-kira aja sih sebetulnya. Ya itu karena terbiasa sih sebenarnya. Nah ini digiling. Jangan lupa pakai plastik. Kenapa pakai plastik? Agar mempermudah pada saat penempelan ke adonan. Oh ini tuh seluruh permukaan ya? Betul. Saya pikir tadi ditaruh di atasnya doang gitu. Oh Enggak. ternyata enggak ya? Nah, Oke. seperti ini. Lanjut. Ini sampai tipis ya, sampai tipis banget ya. Udah tipis begini kita buka. Kemudian ini dibalik. Pluk. Terus? Terus ini ditempel. Oh, oke. Seperti ini. Nah, ini juga perlu keahlian nih. Menutup si adonan dasar dengan topping dari roti manis polo ini. Betul, harus sabar kalau bikin. Kalau nggak, seperti sobek-sobek ini. soalnya kan. Sobek-sobek. Tapi nanti dia akan berbentuknya juga, dia akan retak-retak ya. Dan itu justru bentuknya itu seperti itu itu ya? bagus. Nah, ini udah kan? Ini udah jadi ya? Sudah jadi. Nah, baru kita ini kita bentuk sedemikian rupa sampai bulat. Betul. Babu, tadi scraper di mana yang biru? I don't know. Wah, pakai pisau aja deh, tolong pisau. Yang mana? Nah, itu. Oke. Buntung ya pisaunya. Kenapa itu? Itu bekas nyokel kaleng. Ada. Begitulah. Kalau menggunakan alat yang tidak pada semestinya, ini kita kerat-kerat ya. Fungsinya ini untuk estetik saja atau ada fungsi pada saat di bake betul, dibakar? Selain estetik, dia ada fungsi juga untuk membantu nanti pecah-pecahnya dia itu berbentuknya seperti diamond. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Mungkin bisa di zoom dulu. Silahkan. Indah kan? Belum dipanggang aja mungkin udah menarik. Nanti kita bikin lagi ya. Yang tadi ukurannya ini sama. Ini selain pakai pralon, kalau untuk filling, ini bisa gini doang juga bisa ya. Pakai tangan. Telapak tangan. Asal tenaganya gede. Enggak juga sih, kalau adonan ini kan Lembut ya. empuk. Udah nyamain aja gua sama tukang. Nah, ini harus kunci betul. Kalau nggak dikunci betul, dia akan bedah.
ngebuka pada saat dipanggang. Pada saat dipanggang, pada saat proofing pun dia akan bedah. Yo, siapa itu? HP kebunyi. Ini simpen dulu sini. Ini kita bikin lagi toppingnya. Jangan lupa ya, pakai plastik ya. Dan diusahakan itu agak jadi bulat ya, karena untuk menutupi si bahan dasar ini yang bentuknya memang bulat. Memang bulat. Ya, nggak bulat-bulat banget sih, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, kan soalnya kan di bawah ya. Si bagian pinggir-pinggirnya ini. Kemudian ini ditempel sini. Nah, lalu diginikan. Nah, terus ditempel sampai rapi semua, udah nempel. Mungkin ini nanti juga dipercepat ya. Tutut, gitu. Jadi tiba-tiba semuanya udah aja. Ini selain pakai pisau, pakai scraper bisa ya. Ini karena tadi scrapernya sama babu, lo nggak tahu ditaruh di mana, jadi diumpetin ini, Jin. Jadi kebingungan akunya. Bun, tadi ini kan model pertama ya? Iya. Masih roti manis polo. Ini selanjutnya masih roti sama, manis polo. Roti kan? manis polo juga. Kalau ini kan polos ya. Ini aku kasih bercak-bercak coklat. Bercak darah. Oh bukan, bercak-bercak coklat dong. Pakai apa sih, meshes? Pakai meshes. Ini tetap ya, seperti ini. Kemudian kita kasih meshes. Secukupnya. Secukupnya, seperti ini. Baru kita giling. Ini kalau diganti yang lain bisa? Apa kismis itu? Misalnya. Kismis atau susah ya? terlalu menjendo dong. Kayak semut ya? Ya, kismis paling nanti buat isian ya. Kalau kismis taruh di topping itu kering. Kering kalau pada saat dipanggang. Nah, seperti ini. Lucu ya, jadi kayak dirubung semut. Iya, nanti pada saat udah dia proof juga kan dia akan pecah-pecah ya. Bagus. Seperti tumit. Apa? Pecah-pecah kayak tumit ya? Tumit? Aduh, enggak dong. Tumit siapa lagi? Coba dilihat dulu sepatunya dibuka. Mulus. Biasanya sih mulus. Nah, iya, kayak keren gini. Ya? Ini tetap dikerat-kerat. Karena ada fungsi tertentunya tadi yang memang harus tercapai. Seperti ini. Udah sih. Oke, sobat dapur babu. Ini prosesnya udah hampir selesai, tinggal proofing terakhir dan oke, kita liatin ya. This is it. Kelihatan nggak? Ini, oke. Ini roti manis apa namanya, Bun? Roti manis polo ya. Jadi ini tuh topping sebenarnya diselimuti topping gitu, dan ini ada semacam kayak item-item itu dalam messes coklat. Ya ada dua jenis akhirnya kita. Yang ini yang biasa, ini yang dikasih apa ya? Tambahan biar rasanya juga beda dan looknya juga beda gitu. Lupa ya tadi isinya kita nggak diisi coklat. Nggak apa-apa deh. Oh iya, ini keju semua. Keju semua. Nggak apa-apa, nanti kan masih ada adonan-adonan yang bisa kita isi. Ya gampang lah, maksudnya kalau coklat, ini coklatnya pakai apa biasanya untuk isian? Kalau aku sih pakai meshes ya. Oh jadi nggak apa-apa bentuk itu. Nanti dia cair sendiri gitu di dalam. Ya, bisa pakai pakai filling coklat untuk roti juga bisa. Itu banyak jual di online juga. Tapi aku biasanya pakai meshes. Atau di toko kue kan, kita bilang coklat filling buat coklat isian. aja. Oh ya udah, tinggal atau pakai coklat blok dipotong-potong juga bisa. Apapun gitu. ya. Kenapa aku pakai meshes? Karena kan kalau di rumah itu kan
sukanya ada meshes gitu kan. Buat sarapan biasanya ready Buat sarapan, terus. betul. Oke, itu yang kita kejar sebetulnya ya. Apa namanya, bahan-bahan yang memang ada memang terus ada. sekitar kita gitu dan selalu ada gitu. Oke, kita istirahatin dulu ya sampai mengembang 2 kali lipat, baru kita oven. Oke, dan nanti kita kembali masih di dapur babu bareng kita berdua. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia. Hehehe, sobat dapur, kita balik lagi ya, dan udah jadi sekarang. Udah jadi dong. Angkat ah. Bun, sambil dijelasin dong, ini roti apa sih? Mungkin tadi ada yang miss. Iya. Ada yang... Ini adonannya roti manis. Di dalamnya tadi kita isi keju ya. Iya. Kalau yang ini tadi semua keju. Cuma kita toppingnya itu pakai polo, ada coklatnya juga. Jadi ini lapisan polonya juga nanti bisa ngeliat ya. Ada resepnya di bawah ini. Cara-caranya juga kan gampang. Nanti kamu bisa bikin sendiri untuk sobat dapur. Ini pokoknya enak banget. Ini luarnya ini crispy banget. Ini coba dimakan. Oh, ini crispy deh akhirnya ya. Oke, kita sambil buka deh, sambil ditunjukin Coba ke makan ya. penonton. Oh, wow. Enak banget. Coba kita coba deh. kita belah. Dan ini masih panas loh. Coba Sobat dapur. dideketin ke nyampe nggak kamera sih? dong. Nyampe ya? Nyampe segini? Nah. Oke. Kelihatan kan? Wow, yummy banget kan? Ngebul. Oh, Coba kejunya dimakan. masih utuh. Wow. No. Gede banget. Ini wangi banget loh. Bikin lapar banget loh. Coba Udah. dimakan. Krias banget deh. Jangan disuit ya, mulutnya malu. Ini enak banget. Ini kayaknya Enakan buat ya? dinner deh malam ini. Iya. Oke. Wah, intinya gini. Oh ya, ini ini enak banget. Ini yang keju, yang ini yang meses kan tadi. Iya. Begitu deh untuk roti manis polo. Dan kayaknya kita udah beres akhirnya. Nggak kerasa. Sobat dapur cobain ya. Harus coba. Gampang. Gampang Resepnya juga banget. udah kita share. Kita lihat. Ini kayak roti mall kan? Ya, iya kan kayak roti-roti mall kan? Banget. Iya mewah banget. Terus ini yang dikasih taburan keju, ini kasih taburan meshes tadi. Oke, gampang banget. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ya. Gampang banget ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di Dapur Babu. Saya Babul. Saya Bubun. Kita pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Oke, Dah. bye-bye.